Alhamdulillah. Dan dampaknya banyak, yang artinya dari teman-teman juga ada yang berdampak sangat positif, ya, untuk kemudian dari attitude, dari kemudian semangat berkurban, dari bagaimana kasih sayang sama karyawan, dan juga kasih sayang terhadap orang tua dan seterusnya. Dan alhamdulillah, mulai pagi hari ini kita coba untuk kita siarkan, tidak hanya kami saja, tapi kita coba mulai pagi hari ini dan kajian berikutnya kita coba pakai media Zoom, dan semua bisa menyaksikan juga atau bisa mendengarkan juga, dan nanti teman-teman bertanya nanti juga bisa didengarkan oleh teman-teman lain. Sudah kita share juga ke teman-teman di karantina, sudah kita share juga ke teman-teman BPTP, sudah kita share juga ke teman-teman BPP, dan teman-teman yang lainnya di Kementan Pusat juga sudah kita share. Artinya, insya Allah apa yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah, ini juga nanti insya Allah menilai ibadah kepada kita semuanya. Dan ini seluruh Indonesia berarti. Kalau kita lihat sekarang, ya, semua bisa melihat dan juga bisa menyaksikan dari pengajian pagi hari ini. Baik, tidak berpanjang kalam, Ustadz di tengah kita sudah hadir. Beliau adalah Abdullah Kafi Hamdan. Yep. Tempat tanggal lahir beliau di Bandar Lampung, 10 Maret 1986. Ada beda tipis sama Mas Kris ya? Teman-teman di Sukarame, ya. Insyaallah teman-teman ada yang di Sukarame bisa silaturahmi. Anak Pak, ya. Nomor telepon beliau, silakan teman-teman ada yang akan mencatat 0813 9981 5518. Pekerjaan beliau adalah guru. Nama dan instansi beliau adalah Az-Zahra Boarding School. Az-Zahra Boarding School. Tingkat pendidikan, alhamdulillah beliau S2, sedang menyelesaikan S2-nya. Dan kita doakan bersama semoga cepat selesai. Amin, amin. Dan akan dilanjutkan 3 minggu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah SWT, tema yang kita angkat adalah hijrah, memantui daripada kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Kita tahu semuanya 75 tahun kemerdekaan. Dan proses kemerdekaan ini tidak gampang. Dan semuanya atas jeripayah para pendahulu kita dan tentunya para ulama-ulama kita yang kemudian telah menggariskan sejarah terkait dengan kemerdekaan ini. Nah, hijrah Ustaz akan menyampaikan luar biasa insya Allah dengan pengalaman beliau dan juga kajian-kajiannya terkait dengan hijrah. Dan tentunya mulai dari hijrah yang kecil sehingga kita bisa mampu mengisi kehidupan kita, mengisi sisi-sisi kehidupan kita dengan Islam. Insya Allah ini mungkin yang akan disampaikan beliau. Kita akan mendengarkan hasanah ilmu dari beliau, tausiah dari beliau kepada Ustaz Abdul Kafi Hamdan. Semoga kami persilakan. Baik. Saya ke iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, segenap staf dan keluarga besar Balai Veteriner. Bacanya begitu Pak, bacanya. Balai Veteriner. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu muliakan kita, berkahi kita dan lindungi kita semua. Dengan bertawakal kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Di waktu duha ini kita duduk bersama di sini yang mengambil faidah dan berkah dari pertemuan kita. Ya, pertemuan tentu bukan sembarang pertemuan dan perkumpulan bukan sembarang perkumpulan. Tapi bagaimana dalam perkumpulan dan pertemuan ini kita berharap Allah mengangkat derajat kita dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Ya, karena kita yakin semua Bapak Ibu bahwa satu majelis yang di dalamnya dibahas qala Allah, firman-firman Allah, atau di dalamnya dibahas qala Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengindikasikan bahwa majelis ini majelis yang diberkahi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan taman di antara taman-taman surga. Ya, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, ayo datang kunjungi. Begitu ya, peliharalah semuanya. Dan di antara taman surga itu adalah majlisul dzikir. Bagaimana kita berkumpul dalam upaya kita semua punya cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang baik, punya cita-cita untuk menjadi pribadi yang baik. Tentu dengan tidak merasa diri kita menjadi orang yang paling baik. Ya, tapi kebaikan itu harus terus diusahakan. Ya, itu kenapa proses hijrah itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah khatam. Karena hijrah itu proses sepanjang waktu, sepanjang zaman. Tidak pernah mengenal kata ending dan tidak pernah mengenal kata khatam. Sama seperti amalan soleh kita Bapak Ibu. Jadi seorang muslim itu tidak pernah mengenal kata khatam. Coba lihat setiap ibadah, amalan yang kita lakukan, kalau kita sudah kerjakan, pasti amalan soleh itu akan disusul dengan amalan soleh berikutnya. Makanya kata Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kau telah selesai mengerjakan satu aktivitas, maka fansop, carilah kesibukan yang lain. Jadi, seorang manusia itu sebenarnya tidak ada yang nganggur. Bahkan kalaupun dia nganggur berhenti, sebenarnya dia tidak berhenti karena dia bergerak mundur sebenarnya. Makanya manusia itu kata Allah, yataqaddam au yata'akhir. Bisa jadi dia maju atau bisa jadi dia mundur. Hatta sampai ketika orang tidak bergerak sama sekali alias nganggur, aktivitas ibadah tidak dia kerjakan, kebaikan tidak pernah dia lakukan, itu sebenarnya juga dirinya bergerak, tapi bergeraknya kemana? Mundur. Bergeraknya mundur. Begitu. Sehingga rugi kalau kemudian justru mundur diri kita, mundur amal kita, saldo kita makin menipis, bukan saldo uang ya, saldo amal. Karena kita tidak bicara tentang saldo uang ini hari ini ya. Itu urusannya yang lain, yang punya keahlian ngitung-ngitung uang. Kita coba ya, bagaimana kita berusaha untuk menambah saldo kas amal soleh kita. Karena satu-satunya saldo yang sampai hari ini kita tidak pernah tahu berapa isinya. Ya, kalau tabungan kita gampang ketahuannya. Kalau gaji kita cepat langsung diprosesnya. Kan begitu ya. Apalagi kalau sudah awal-awal bulan, akhir-akhir bulan, itu cepat untuk ingin tahu berapa saldonya. Tapi kita ini jarang mau tahu seberapa banyak dan seberapa besar saldo
yang sudah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses hijrah. Ini proses hijrah. Dan insya Allah kita akan bicarakan ini pagi ini, ya. Tentu dari konsep Islam, karena kita tidak berbicara konsep hijrah mengisi kemerdekaan lewat faham sejarah bangsa Indonesia, enggak begitu, ya. Tapi hijrah dalam arti bagaimana kita mengisi hari-hari kita terus sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam memaknai kemerdekaan itu pun berbeda. Ya, kalau kemerdekaan itu dipandang dari sisi negara atau misalkan nasionalisme. Kalau nasionalisme kemerdekaan itu artinya mengusir penjajah sejauh mungkin dan kemudian membangun peradaban dan begitu, ya, memakmurkan rakyatnya. Itu makna dari kemerdekaan. Tapi kalau seorang muslim memaknai kemerdekaan, apa tuh kemerdekaan bagi seorang muslim? Maka kemerdekaan bagi seorang muslim itu ditandai dengan kemudahan, keikhlasan, keringanan, kepatuhan, ketundukannya untuk mengabdi hanya kepada Allah Sang Pencipta. Sampai mana? Endingnya jelas. Undang-undang dasar kita saja kan mengeluarkan endingnya. Ukuran satu negara, kalau sudah dikatakan makmur sentosa itu apa ukurannya? Maka kemerdekaan bagi seorang muslim pun begitu. Kalau sudah ada kepatuhan, kalau sudah ada ketundukan, kalau sudah ada keikhlasan dalam beribadah, ending dari kemerdekaan itu apa? Famang zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa sudah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat kemerdekaan. Jadi kapan kita merdeka nih Ustaz? Lah merdekanya kita apa dulu nih? Sebagai bangsa atau sebagai pribadi muslim? Kalau sebagai pribadi muslim, maka kita belum merdeka. Karena merdekanya kita itu nanti kalau sudah meninggalkan neraka, ya, say goodbye neraka, kemudian masuk ke mana? Nah, ke surga. Apa artinya merdeka hari ini kalau kemudian ternyata ending kita itu set ending? Masuknya ke mana? Ke neraka. Loh, nggak merdeka kalau begitu. Maka begitu pula dengan kesulitan kita hari ini. Sesulit apapun hidup kita hari ini, itu tidak akan sulit kalau kemudian endingnya adalah surga. Ya. Karena surga dan neraka itu membuat lupa semua problem hidup dan kesenangan hidup. Bapak Ibu semua. Ya, buat lupa itu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari Imam Muslim. Itu membawakan satu riwayat tentang kejadian nanti. Ya. Di mana Allah akan mendatangkan dua sampel manusia. Dua sampel manusia. Ya. Yang pertama adalah bi'an'ani ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Yang pertama didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Paling bahagia hidupnya di dunia. Paling senang hidupnya di dunia. Paling lapang hidupnya di dunia. Ternyata orang yang paling lapang, paling nikmat, paling senang, paling bahagia tadi Allah takdirkan masuk mana? Neraka. Fa yusbaghu finnari subghatan. Orang yang paling nikmat hidupnya, orang paling senang hidupnya, orang paling bahagia hidupnya, nanti dicelupkan dia di neraka. Subghatan, satu kali celup saja. Paham Bapak Ibu celupan? Yang tukang celup biasanya Ibu ini tahu. Ngecelup ya. Ngecelup itu kayak apa rasanya ngecelup? Yang ngecelup itu kayak kita masukkan apa? Teh itu ya. Kita masukkan teh itu namanya ngecelup. Kalau kelamaan itu namanya ngerendam. Ya, namanya ngerendam. Dicelup saja dia. Ini orang paling nikmat hidupnya dicelupkan saja begitu. Lek ke neraka. Setelah dicelupkan barang sesaat, diangkatlah orang ini. Setelah diangkat, kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal marat bika ni'matun qattun? Wa hal marabika ba'sun qattun?" Hambaku, kau kan hidupnya penuh nikmat dulu.
Bahagia, senang terus, lapang terus. Saya tidak kebayang tuh Pak, Ibu. Orang yang hidupnya paling nikmat itu kayak apa? Saya tidak kebayang gitu. Ya. Orang yang hidupnya nikmat terus, nggak pernah susah itu kayak apa? Kita nggak kebayang. Mungkin bisa jadi dia orang paling kaya di bumi. Mungkin bisa jadi dia miliardernya. Kan begitu. Nggak pernah susah. Yang kalau mimpi saja, kalaupun dia mimpi, mimpinya itu besok pagi sudah kenyataan. Nah, saking banyaknya dia punya. Saking banyaknya dia punya. Ya, baru bersin sedikit sudah dikirim ke Singapura. Baru bersin. Oh, saking kayanya. Karena tidak percaya dengan semua pengobatan yang ada di negerinya. Mungkin begitu. Ya kan? Nah, saking berduitnya kok. Ditanya oleh Allah. Hal marat bika ni'matun qattun. Apakah kau masih merasakan nikmat dalam hidupmu? Kau masih merasakan bahagia dalam hidupmu setelah apa tadi? Dicelupkan di neraka satu kali celupkan. Apa kata dia? Ya Rabbi ma marrat bi ni'matul qattun. Ya Allah, semua nikmat yang aku rasakan dulu seolah-olah tidak pernah ada dan tidak pernah aku bisa rasakan. Karena ternyata sesaat dan satu celupan masuk seseorang ke dalam neraka itu membuat hilang semua kenangan masa indahnya selama di dunia. Ya Allah, bayangkan kalau kemudian di neraka bukan dicelupin, tapi kemudian langsung diredam selama 1 hari, 2 hari, 100 hari, bahkan ada yang ribuan tahun direndam di dalam neraka. Allah. Maka tidak dikatakan merdeka. Kalau orang hanya mengejar bahagia dunia, tapi di akhiratnya dia tidak dapat apa-apa. Apa artinya kemerdekaan kalau seperti itu? Apa artinya kemenangan kalau seperti ini? Ini bukan menang namanya. Ini bukan merdeka namanya. Begitulah bahasanya. Begitu pula ada orang yang sulit dalam hidup. Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli dunya min ahlil jannah yaumal qiyamah. Didatangkan orang kedua, orang yang paling sulit hidupnya di dunia. Paling susah hidupnya di dunia. Paling sakit hidupnya di dunia. Tapi ternyata dia termasuk penghuni surga. Fayusraghu fil jannati sibaghatan. Dicelupkanlah dia di surga 1 kali celup saja. Orang yang paling susah hidupnya. Orang yang mungkin dia tidak tahu besok ini mau makan apa. Orang yang tidak tahu kalau besok anaknya mau sekolah, ya pakai daring, HP-nya pun tidak ada. Sulit banget. Jangankan mikirkan beli pulsa, ya kan gitu ya. Untuk makan saja dia tidak tahu mau makan apa. Makanya sampai ada kejadian kemarin viral di berita, ya kan? Ya, kejaksaannya pun tidak tega untuk menghukum, bahkan kemudian jaksanya yang turun tangan sendiri langsung membelikan HP. Karena bapak ini mencuri HP dari orang lain, setelah dicuri, ya dia nggak ngerti. Nomornya masih tersimpan, namanya WA itu. Ya namanya WA, kartu bisa diganti, tapi teleponnya tetap bisa nyambung kan begitu. Ya pas ditelepon diangkat, ketahuan. Loh kok ini HP-nya hidup di mana? HP-nya diberikan ke si anak, anaknya untuk belajar daring. Rumahnya sudah reot. Apalagi yang diharapkan dia bisa membelikan HP, tidak bisa. Dia rela mencuri, yang penting anaknya bisa sekolah. Jaksa datang ke situ, berikan lagi beras, ditambah lagi makanan pokok, ada sembako, bahkan diberikan satu paket alat komunikasi untuk sekolah anaknya. Tidak tega. Masih ada keadilan dan masih ada hati yang baik di negeri ini. Ya, gitu. Ya Allah. Nah, nanti ada orang yang paling sulit hidupnya. Ternyata dia jadi penghuni surga. Maka dicelupkanlah orang ini di surga. 1 kali celupan saja. Tidak usah lama-lama. 1 kali celup. Hanya sekedar shock terapi lah. Awal mula saja. Supaya tidak kaget amat. Kan gitu ya. Setelah dicelupkan, diangkat, orang ini ditanya oleh Allah. Hal marat bika syiddatun qat. Apakah masih terasa kesulitan hidupmu, wahai hambaku? Apakah masih terasa beban-beban hidupmu selama ini, wahai hamba-hambaku? Masya Allah, selama hidup, beban-bebannya dia hadapi semua dengan syukur dan sabar. 1 kali celupan di surga itu dia katakan, Ya Rabbi, ma marrat bi syiddatun qat. Ya Allah, aku tidak pernah susah nih hidupku.
Aku nggak pernah sakit hidupku, saya nggak pernah sempit hidupku. Loh, kan kamu hidupnya penuh dengan kesulitan, kesempitan. Semua sudah dilupakan hanya dengan satu kali celupan masuk ke dalam surga. Maka tadi ketika kita berbicara hakikat kemenangan, hakikat kemerdekaan, hakikat kesuksesan, kesuksesan dan kemerdekaan seorang muslim itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Di surat Ali Imran Allah sebutkan itu. Siapa yang Allah jauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu motivasinya, ya. Maka kalaupun hari ini kita sudah merasakannya, ya kemerdekaan itu bukan kemerdekaan yang utuh. Baru kemerdekaan yang sesaat. Karena kemerdekaan satu negeri mungkin merdeka, tapi bisa jadi kemudian setelah itu tidak merdeka lagi. Ya. Tapi kalau kemerdekaan di akhirat itu Bapak Ibu abadi. Abadi. Atau pernah dengar cerita penghuni surga dideportasi dari surga? Pernah dengar? Nggak ada. Oh, ini sudah masuk surga. Terus karena di surga tidak menunjukkan etika yang baik, kan begitu ya. Kemudian pribadi yang baik, maka dari surga dideportasi, pindahin lagi ke neraka. Nggak ada, pernah ada. Karena apa? Surga itu tempat terakhir, sudah. Maka kemerdekaannya kemerdekaan terakhir, kesuksesannya kesuksesan terakhir, kemenangannya kemenangan terakhir, finish, happy ending. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kemudian kita juga tidak jarang banyak melihat bagaimana orang-orang yang mungkin secara kepribadian kasat mata kita lihat ini orang paling bahagia. Ini orang paling senang hidupnya. Ini orang paling senang hidupnya. Kok tetap ya dia tidak merasakan kebahagiaan hidup. Dia nggak mendapatkan kebahagiaan hidup. Kenapa? Karena sebenarnya dia belum mendapatkan kemenangan sejati atau kemerdekaan sejati itu. Saya bertemu dengan seseorang, Bapak Ibu. Dia ini owner perusahaan diving, penyelaman bawah laut. Dari 2009 saya sampai 2019, saya masih aktif berdakwah di perusahaan gas minyak punya Amerika Serikat namanya ConocoPhillips. Kantornya ada di Jakarta, tapi perusahaannya menyebar. Ada di Papua, kemudian ada di Kepulauan Natuna, ada di Palembang. Saya kebagian dan di Kepulauan Natuna. 9 tahun saya di sana. Jadi pulang pergi Pulau Natuna. Di tengah laut, Laut Cina Selatan. Kemudian di Laut Cina Selatan itu, di bulan Ramadan, setelah sholat tarawih, saya bertemu dengan seorang owner perusahaan diving. Diving itu penyelaman bawah laut, nanti untuk menyambung pipa-pipa gas. Ya, pipa-pipa gas yang bocor dan lain sebagainya itu, kemudian nanti disambung. Setelah sholat tarawih, Isya, beliau kemudian nemui saya dan mengatakan, Ustadz, bisa enggak kita ngobrol 4 mata? Bisa. Anak buahnya nggak boleh dengar dulu. Ya sudah, di mana Pak? Kita mau ketemu, ngobrolnya. Di sana saja? Ya di sana. Sampai kemudian dia bilang, Ustadz, umur saya ini 52 tahun. Ini sholat tarawih pertama dalam hidup saya. 52 tahun, owner perusahaan, ya dilalanya. Tahu dilala enggak tuh Pak? Yang dilala ya gitu. Ya, itu sholat pertama dalam hidupnya tarawih. Maka saya tanya, kok Bapak baru sholat kemana saja selama ini? Saya disibukkan dengan dunia saya. Saya disibukkan dengan bisnis saya. Dan disibukkan dengan perusahaan saya. Kalau Bapak baru sholat pertama, tadi Bapak sholat baca enggak? Saya enggak baca apa-apa Ustaz. Loh, mau baca? Nah, terus sholatnya gimana? Ya ngeliat Ustaz gitu saya gini. Oh, gini. Pas di belakang saya tuh beliau Pak. Ya, enggak baca apa-apa. Maka saya tanya sama beliau, dengarin Bapak kok sholat. Kenapa? Baru saya tanya begitu beliau nangis tuh Pak. Ya, beliau nangis itu. Saya tanya, kenapa kok Bapak sholat? Dengarin banget. Biasanya kan enggak sholat. Sudah 52 tahun loh, nggak sholat. Ini sholat tarawih pertama dalam hidup. Nangis beliau. Dia bilang begini, iya Ustaz.
Sebelum Ramadan kemarin, istri saya meninggal dunia Ustadz di Singapura. Tuh coba. Saya tanya, kenapa Pak? Istri saya kanker Ustadz. Saya rawat di Singapura, obat di Singapura. Orang kaya kan obatnya di Singapura ya Bu ya. Kalau kita mah BPJS saja cukup ya. Gitu ya. Gitu. Ya kan. Orang kaya mah di Singapura, maka meninggalnya juga di Singapura. Terus kenapa? Nggak bisa. Ternyata kok teknologi atau ilmu pengobatan yang canggih pun tidak bisa menunda yang namanya kematian, sehebat apapun itu. Maka silakan kita menolak Allah, silakan kita menentang Allah. Tapi ketahuilah, penolakan kita kepada Allah, menentangnya kita kepada ajaran-ajaran Allah dan perintah Allah, kapanpun dan dimanapun kita tidak akan pernah bisa melawan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Secanggih apapun ilmu pengetahuan hari ini, tidak ada dan belum ada yang menemukan ilmu untuk menolak kematian. Sepinter dan secerdas apapun profesor yang ada di bumi ini, tidak pernah bisa mengembalikan masa tua beralih menjadi muda kembali. Kalau ada, saya juga ingin begitu. Terutama yang sudah uban-ubanan begini kan ya. Ada nggak profesor Ustadz yang bisa mengembalikan masa muda lagi? Kan gitu. Lu pingin Pak, pingin. Tapi ini sunatullah. Orang boleh saja menentang ada Allah. Allah itu nggak ada. Kata mereka, nggak percaya. Tapi dia tidak pernah bisa melawan sunnatullah. Tua itu sunnatullah. Mati itu sunnatullah. Nggak ada yang bisa menolak. Nggak ada yang bisa melawan. Sampai kemudian istrinya meninggal. Sedih. Maka sholat itu untuk istrinya, kata beliau. Sholat ini untuk istrinya. Karena waktu hidup istri saya minta apa saya kasih Ustadz. Saya minta apa saya kasih. Suksesnya dia itu karena istrinya. Dorongan, dukungan sang istri membuatnya kuat dalam memulai bisnis dari nol sampai dia sukses perusahaannya di Ciputat, Pak. Sukses itu. Jadi sayang betul sama istrinya, tapi ya istrinya meninggal dunia. Maka karena meninggal dia baru mulai sholat. Dikiranya sholat itu bisa untuk ngirim istrinya. Itu loh maksudnya. Sayang banget ya Bu ya sama istrinya ya. Gitu. Sekarang Ustadz udah nikah lagi dia. Berarti nggak sayang dong. Nanti kita lihat lagi. Nanti kita lihat ceritanya kan belum selesai. Jadi ya Allah, logikanya bermain dia. Loh kalau orang hidup dapat yang seperti tadi, maka orang mati mendapatkan kiriman amal yang dilakukan oleh suaminya. Itu logikanya. Sayang banget sama istrinya. Maka pasti di balik laki-laki yang sukses itu selalu ada istri yang mendorongnya. Ya, yang mendorongnya gitu. Makanya ini suami nggak berani berenang, dorong sekalian sama istrinya. Biar sukses dia. Nah, kita balik. Sampai kemudian dia sadari. Maka saya bilang begini sama beliau, alhamdulillah Pak, istri Bapak meninggal. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Pak. Loh, alhamdulillah Ustaz. Bapak aslinya bersyukur istrinya meninggal. Kalau Bapak istrinya sampai hari ini nggak meninggal, belum tentu Bapak sholat. Berarti selama ini Allah sebenarnya cinta kepada Bapak. Allah sayang kepada Bapak. Tapi ada makhluk yang menghalangi Anda untuk mendekat kepadanya. Dan di antara penghalang Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi jiwa yang merdeka adalah istri Anda. Oh. Jadi kalau masih hidup belum tentu sholat. Makanya kalau ada suami kok nggak mau ibadah, malas, itu jangan-jangan istrinya yang menghalangi dia. Kebalikannya juga begitu. Kalau ada istri kok jadi baik susah, untuk taat susah, untuk jadi soleha susah, bisa jadi ketaatannya istri dan terlambatnya dia jadi orang baik yang menghalangi siapa? Suaminya. Bisa jadi. Iya. Jadi sebenarnya dia tidak merdeka karena hidupnya dalam kekangan dan tekanan. Karena tadi saya katakan kemerdekaan hakiki seorang muslim itu adalah kepatuhannya, ketundukannya, taatnya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba suami sudah mau ke masjid, kata istrinya, karena istrinya nggak menghalangi tadi dapat hidayah. Kemana sih Mas? Ke masjid. Engkau menela masjid, Mas. Ya, ini dulu loh, kerjaan masih banyak kok. Sholat kungkungan menem, kan gitu. Ada orang sholat nanti saja.
Betul. Salah satu santri saya, ibu bapak, itu 2 minggu ngambek, dia nggak mau sholat di pondok pesantren. 2 minggu. Ya, di Bandar Lampung ini. Subuhnya males biasanya. Kalau di pondok pesantren itu kan harus sholatnya tertib 5 waktu. Bahkan kalau datang ke masjid pas azan ya dihukum. Ya kan? Loh, anak-anak bapak ibu ini kan kalau azan subuh anaknya bangun, wah itu cerita 2 hari 2 malam nggak selesai itu ceritanya. Wah anakku jeng, iya, wah aku mah paling seneng, nggak perlu capek-capek bangunkan, asal azan subuh anakku langsung bangun jeng, nggak perlu pakai alarm-alarman, gedor-gedor pintu. Wah enak ya bu ya kalau punya anak penurut begitu ya, itu di rumah, di pondok azan subuh bangun ya setrat. Karena berarti dia paling terlambat masuk ke masjid. Lawang di pondok setengah jam sebelum subuh sudah harus bangun. Sholat tahajud, doakan orang tuanya. Itu kebahagiaan luar biasa. Nah ini si ini ngambek ini. Ngambek. 2 minggu saya dapat laporan dari guru. Maka saya panggil itu wali muridnya. Ya, wali santrinya. Saya panggil Pak, hari Kamis datang itu wali santrinya. Datang mereka hari Kamis. Bapak ibunya. Saya bilang begini, Pak, Bu, mohon maaf ini. Udah ketakutan itu, aduh dikeluarkan anak saya ini, pasti ada masalah. Saya bilang enggak, anak bapak ibu enggak bermasalah secara etika. Attitude-nya bagus luar biasa. Akhlaknya bagus luar biasa. Tutur katanya santun luar biasa. Nah cuma 2 minggu ini agak ngeyelan, enggak mau sholat. Karena enggak mau sholat maka tak panggil. Problemnya apa? Kata dia bilang ini anak pertama. Ngapain kakak sholat Pak Ustadz? Orang mama papa di rumah juga enggak sholat. Bahkan waktu liburan kemarin mama bilang begini, kakak sudah pesan, Ma nanti bangunin ya waktu Isya. Mamanya nggak bangunin waktu Isya. Si mamanya nggak bangunin waktu Isya. Akhirnya Isyanya nggak sholat sampai pagi. Baru nangis nih si anak. Si kakak ini nangis. Apa kata mamanya? Nggak apa-apa sih kak, orang besok juga masih ada Isya lagi. Tuh, coba. Hebat banget ibu ini. Betul, tak panggil ke kantor, tak bilang, Bu, ibunya begitu tuh, ngaku, netes. Perempuan kan gampang mudah apa itu? Nangis. Gampang mudah nangis. Katanya bapaknya, Bapak betul nggak sholat, Pak. Padahal ini wali santri paling seneng saya, Pak. Kenapa paling seneng? Wali-wali santri yang lain itu kan kalau bayar bulanan sebulan sekali. Ya, itu pun kalau di awal bulan sudah kita ingatkan dulu. Ayah, bunda, abi, umi, assalamualaikum. Semoga Allah memberkati ayah, bunda semua. Allah mudahkan rizkinya. Hari ini sudah tanggal 3, 10 deadline-nya ya. Semoga dimudahkan rizkinya. Transfer ke rekening ini. Itu tiap awal bulan itu diumumkan begitu. Kalau beliau ini enggak, senang saya. Maka saya berharap kalau semua wali santri kayak beliau ini. Kenapa? Beliau itu kalau membayar 1 tahun plek langsung. Ya, jadi 1 tahun langsung. Di awal tahun, enggak di akhir tahun. Jadi misalkan ini kita dari Januari atau dari awal tahun ajaran ini sampai 1 tahun 12 bulan itu langsung dibayar semua. Makanya saya kalau udah 20 orang begini aman itu yayasan kayaknya insya Allah. Yayasan. Nah, makanya yayasan itu coba lihat Bapak Ibu. Yayasan itu paling suka nyetel nasibnya apa? Ya dana, ya dana, dana, ya dana. Oh, dana gitu loh. Ya. Karena tidak jarang itu wali murid kalau sudah diingatkan nanti jawabannya afwan ya Ustadz, afwan ya Ustadz. Kalau udah afwan itu ya susah kita. Nah, panggil itu beliau berdua. Apa kata beliau? Bapak, emang Bapak tidak sholat di rumah ya? Ibu nggak sholat di rumah, kok sampai si kakak ini nggak mau sholat? Apa kata dia? Iya Ustadz, maafkan saya, maafkan kita. Kami memang tidak sholat. Saya bilang nggak usah minta maaf sama saya, minta maaf sama si anak. Ya, kenapa nggak sholat? Alasannya kami bukan nggak mau sholat, Ustadz, kami nggak bisa sholat. Allahu Akbar. Nggak bisa sholat. Bandar Lampung ada yang begitu. Sampai tolong Ustadz, kalau ada guru ngaji, ajarkan kami ngaji. Kami nggak bisa ngaji, kami nggak bisa sholat. Sukses duniawinya, tapi ternyata akhiratnya nol. Ini tidak merdeka namanya ibu bapak. Apakah ini pantas dikatakan merdeka? Tidak. Maka Nabi ketika tidur, hadis riwayat Imam Muslim dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi tertidur tengah malam, tiba-tiba Nabi kemudian terbangun, terkejut. Apa tuh bahasanya tuh kalau begini? Bangun, apa tuh namanya? Bergitak gitu, apa tuh namanya tuh?
Ya itulah, pokoknya begitu. Ya itu Bu Ngatini yang bisa itu. Ngatini kan ini. Nah, kalau sudah Bunga, nama saya Bunga, umur 17 tahun. Ya, kalau dari namanya Ngatini udah ciri khas ini. Ya, itu. Ah, pokoknya Indonesia banget. Kalau sudah namanya Ngatini, jangan ditanyakan nasionalismenya. Wah, gitu ya. Kita balik lagi. Jadi Nabi terbangun begitu, terkejut, terkaget. Kemudian Rasulullah SAW katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu maknanya apa, Pak? Hah? Ada musibah, nggak cuma mati saja, ada musibah. Meninggal saya enggak. Kata Nabi, celakalah. Mulai malam ini pintu fitnah umatku dibuka oleh Allah. Mulai malam ini pintu fitnah umatku dibuka oleh Allah. Jadi ujiannya dibuka oleh Allah malam itu. Apa kata Nabi? Kamin kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhiratnya. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan ini kinayah, kiasan. Bukan dimaknai secara hakiki, tapi kiasan. Begitu banyak umatku nanti diberikan kelapangan hidup dan kemewahan hidup di dunia. Tapi dia tidak punya bekal untuk bisa sampai ke akhirat. Seolah-olah semua perlengkapan dan aksesoris hidup yang dia kenakan tidak dibawa sampai ke akhirat. Telanjang dia di akhirat, tidak punya apa-apa. Tidak punya bekal, tidak punya modal. Macet di padang mahsyar, kehabisan bahan bakar. Ya Allah, ingin begitu. Karena ingin. Nah, maka mengisinya begitu kalau sudah dikatakan hijrah. Kalau sudah hijrah itu apa, Ustaz? Loh, hijrah kita kan bukan lagi hijratul i'tiqad. Hijrah kita bukan lagi hijrah keyakinan. Lawang kita terlahir sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, ya kan? Apa ada yang di sini tadinya non muslim? Kalau ada berarti dia melakukan hijrah i'tiqad, hijrah keyakinan. Maka kalau sudah menjadi pribadi muslim, saya tadi katakan di awal mula pembukaan bahwa hijrah itu terus-menerus, tidak pernah mengenal kata finish, tidak mengenal kata hatam. Maka hijrah yang kita lakukan hari ini adalah hijratul amal. Bagaimana kita melakukan proses perbaikan amal untuk hari ke depan. Terus begitu. Kapan selesainya, Ustaz? Tidak ada selesainya. Amal itu tidak ada selesainya. Tidak ada sudahnya. Sholat selesai, ditambah lagi yang sunnah. Puasa Ramadan selesai, ditambah lagi yang puasa sunnah. Kan begitu? Haji selesai, tambah lagi haji sunnah. Apa haji sunnah itu? Umrah. Zakat dibayar, tambah lagi ibadah sedekah sunnah. Infak, sedekah, dan lain sebagainya. Maka tidak ada selesai. Kita tuh terus bergerak sebenarnya. Beramal terus sebenarnya. Dan ini proses hijrah. Terus pindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Maka ketika kita memaknai hijrah, ya, dalam arti kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan, merdekanya kita berjuangnya sekarang tidak perlu lagi mengangkat senjata melawan penjajah. Sudah tidak ada, selesai. Sudah selesai. Bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan kemerdekaan ini? Bagaimana caranya, Ustaz? Tegakkan, lakukan, praktekkan. Itu ajaran dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dikatakan merdeka, tidak dikatakan bahagia kalau hanya sekedar kesenangan hidup yang didapat. Tadi yang Bapak tadi, yang owner perusahaan tadi, Bapak Ibu. Waktu ketemu saya bahagia banget ya. Kenapa bahagia? Alhamdulillah Ustadz, sekarang saya sudah sampai Iqra 5. Tadinya kan nggak bisa sholat. Terus sekarang sudah sampai Iqra. Ya Allah, saya berpikir waktu beliau ngomong begitu, ini Bapak
Orang punya semua, harta ada, kok bahagianya cuma bisa sampai Iqra 5. Sementara ada orang yang sudah sampai Al-Quran sejak SD dulu nggak bahagia-bahagia banget. Ternyata hidayah itu mahal harganya. Nikmat iman itu mahal harganya. Kok sampai Iqra 5, Pak? Siapa yang ngajarin? Istri saya. Oh, udah nikah lagi ternyata. Kemarin katanya sayang banget sama istri. Ya sayang, tapi yang ini juga sayang. Ya, jadi dia cari istri yang membuatnya makin dekat kepada Allah. Katanya, Bapak nyari istri di mana? Ustadz, saya masuk ke pedalaman-pedalaman suku apa yang di Banten itu, yang di pedalaman-pedalaman Baduy. Jadi di suku Baduy pedalaman itu ada guru ngaji, ya, ibu-ibu janda, anaknya 2, mengabdikan diri mengajar agama di pedalaman suku Baduy. Diambil jadi istri oleh beliau. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, betul-betul lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Betul-betul lillahi ta'ala. Karena dia ingin keterlambatannya untuk sadar. Sudah sekian lama dikejarnya kekurangan itu. Maka saya katakan ke beliau, Pak, enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada salah finish. Seorang muslim itu kadang terlambat start, tapi jangan sampai salah finishnya. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam kondisi lihat endingnya kan ya, endingnya. Jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam kondisi muslim. Maka ada orang yang sadar umur 30 tahun. Ada orang yang baru sadar umur 40 tahun. Ada yang baru sadar umur 50 tahun. Ini beliau 52 tahun baru sadar. Ya. Nah, masalah terlambat, enggak apa-apa terlambat, tapi finishnya yang penting benar. Daripada startnya bagus, finishnya ora nyampe. Ya, coba lihat orang yang ikut lomba maraton Piala Pak Wali Kota. Banyak enggak yang ikut datang maraton? Banyak. Karena hadiahnya apa ini? Mobil. Ya, hadiahnya apa nih? Motor. Hadiahnya apa nih? Kulkas. Hadiahnya apa ini? Kompor. Hadiah apa nih? Itu banyak banget yang ikut tuh. Yang ikut tuh mau maraton. Ternyata maratonnya lari 15 kilo. Waduh katanya. Tapi startnya banyak tuh. Startnya 2.000 orang yang ikut. Yang sampai finish berapa orang? Yang lain mampir beli es degan. Mampir lagi es doger, mampir lagi ke warung ini. Nggak sampai-sampai. Maka orang banyak yang bisa memulai start. Tapi belum tentu sampai pada titik finish. Biar kita terlambat sadar, tapi finishnya benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu merdeka. Merdeka untuk seorang muslim adalah ketika dia akhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, itu merdeka. Jadi kita tidak dikatakan sebagai merdeka, orang yang merdeka, kalau ternyata matinya nggak pakai la ilaha illallah. Lah bagaimana mau merdeka? Matinya saja nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hidup kita ini kan untuk la ilaha illallah. Mengabdi kepada Allah. Sampai mati pun terakhir kali ucapan orang mati apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan yang lain. Imam Az-Zahabi itu pernah bercerita tentang orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Ketika mati, dia mati dengan kalimat itu. Disebutkan di kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tentang dosa bagaimana sibuk main catur sampai melupakan kewajiban. Pemuda ini kemudian sakaratul maut, dibimbing oleh seorang alim, ya fulan, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Si pemuda ini dengan mata terbelalak dia mengatakan, sekak. Mati. Betul itu loh, itu bukan kisah, ini Ustadz ini salah kok. Maaf yang caturmen, maaf di sini ya.
Sampai ditanya, kenapa kok bisa sampai dia mengakhiri katanya dengan sekam? Karena caturnya sampai melalaikan dia dari kewajiban. Dan tidak hanya catur, semua amal perbuatan yang sampai melalaikan kita dari kewajiban pun itu disebut dengan maisir dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru. Maisir itu sebenarnya bukan hanya judi, tapi semua perbuatan yang sampai melalaikan kita dari kewajiban itu namanya maisir. Ya, bisa jadi nanti ada yang gila futsal. Kalau sudah main futsal, maghrib pun dilabas, isya pun dilabas. Mulainya jam 5, selesainya jam 9. Matinya pakai apa? Gol. Mati. Loh, ya, loh belum tentu. Kan bisa jadi. Tokoh-tokoh sejarah kan membuktikan itu loh, Pak. Kita itu meninggal dengan kata-kata yang paling kita sukai untuk kita sebut. Anda tahu bagaimana Hitler itu meninggal? Hitler itu meninggal dalam kesendirian, dia bersembunyi karena sudah ditumbangkan. Ya, waktu itu kan luar biasa. Dia ingin angkat itu Jerman karena menyatakan bahwa kaum Arya itu kaum yang paling hebat ya dengan ajarannya. Tapi matinya dia katakan, sebelum mati dikatakan Eva Braun. Karena satu-satunya perempuan yang belum bisa dimiliki oleh Hitler itu Eva Braun. Dipanggilnya wanita yang dia damba-dambakan. Mati nih. Ya kalau. Ya. Sama seperti Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu kan dia matinya setelah diasingkan ke Pulau Etna ya. Pulau Elba itu pulau yang paling banyak nyamuknya. Jadi malarianya itu luar biasa di sana. Ya. Sehingga matinya kena penyakit malaria, digigit nyamuk malaria, ya, demam menggigil tinggi begitu. Dalam kondisi antara sadar dan tidak sebelum mati, Napoleon Bonaparte itu seorang luar biasa kan, di Eropa dikenal luar biasa. Bahkan Patung Springs itu menjadi bukti bagaimana kekuasaannya. Tapi ketika mati, Napoleon Bonaparte hanya memanggil wanita yang paling dia cintai. Josephine. Rasulullah sebelum meninggal apa yang dipanggil Nabi? Ummati, umatku. Aqimus shalah. Dirikan sholat. Ya Allah, pesan Nabi yang terakhir itu kita diminta untuk terus menjaga sholat. Maka merdeka itu adalah ketika kita mudah menjalankan ibadah sholat. Itu merdeka. Belum dikatakan merdeka kalau kita sendiri masih belum mau sholat. Pengabdian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-ta'abbud. Pengabdian. Ya, pengabdian kepada Sang Pencipta. Terus setelah itu apa, Ustadz? Mengisi hari-hari dengan kebaikan. Itu bagian dari bersyukur kan? Ya Allah, coba yang malam tadi tidur ada? Yang malam tadi tidur ada? Adalah semua tidur. Kalau nggak tidur, ngantuk ini hari ini kan gitu. Tidur. Coba, ada yang tidurnya saking ngantuknya tidak sempat baca doa, ya kan? Ada yang tidurnya mungkin juga tidak biasa membaca doa. Bahkan ada yang tidurnya dengan tidurnya dia nggak punya niatan apa-apa. Ada yang sebelum tidur malam tadi minta sama Allah, ya Allah, besok pagi tolong dong aku hidupkan lagi karena besok aku mau ada pengajian itu di balai veteriner. Besok mau ada pengajian itu, ya Allah, hidupkan lagi dong besok pagi please, misalnya gitu ya. Minta. Ada yang nggak sempat baca doa minta dihidupkan lagi. Ada yang mungkin terakhir kali dia baca doa kemarin waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Karena ada orang berdoa itu setahun cuma 2 kali laporan. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu baca doanya cuma itu. Selebihnya nggak ada. Ada orang yang nggak sholat sama sekali, laporannya baru setahun sekali. Ya, malaikat sampai mau tutup buku kok muncul lagi Idul Fitri gitu ya. Buka lagi itu akhirnya. Ya.
Biasanya suaranya hilang, nggak pernah muncul. Tiba-tiba mau Idul Fitri malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikatnya suaranya siapa? Ini lama banget nggak muncul-muncul. Ya, munculnya suaranya setahun sekali. Setahun sekali. Nggak dikenal suara itu di langit itu nggak dikenal. Ya Allah. Loh, gimana kita mau dikenal lah, wong ngirim suaranya setahun 2 kali. Itu pun pakai sinyalnya sinyal yang kurang kuat, tri pakainya. Lah. Lemot. Orang pakai Telkomsel masih agak kencengan sedikit, kalau tri itu mandek-mandek. Mau naik ke langit turun lagi ya. Ya. Maaf di sini kalau ada distributor tri, maaf di sini ya. Ada ya. Gitu. Tri itu kartunya Fuqara wal Masakin. Kartunya mahasiswa. Ya. Nah, kita balik lagi sampai mana tadi kan? Iya, jadi Rasulullah SAW itu ingatkan kita pesan terakhir. Jadi perbaiki amal, Bapak Ibu semua, perbaiki amal. Kenapa kita ini jarang minta sama Allah? Tapi jarang mintanya sama Allah itu Allah sangat baik kepada kita. Yang jarang minta saja Allah tetap kasih loh ke kita. Kita mungkin jarang minta untuk dihidupkan lagi esok hari. Kita jarang minta untuk diberikan rezeki oleh Allah besok hari. Ternyata kita yang jarang minta itu tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan-amalan soleh yang kita lakukan hari ini, untuk apa mesti amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan hari ini? Amalan yang kita lakukan hari ini hanya sekedar pemancing. Allah memberikan ridhonya, memberikan kepada kita kemerdekaan yang hakiki. Namanya jannah. Kenapa kita katakan pemancing? Karena kalau perbuatan dan amal soleh yang kita lakukan ini, Ibu Bapak, untuk membeli surga, maaf. Ya Allah, malu kayaknya kita mau katakan, ini sholatku ya Allah, sholatku untuk membeli surgaku. Ini ibadah puasaku ya Allah, puasaku untuk memberi kemerdekaanku. Ya Allah, ini sedekahku ya Allah, sedekahku untuk membeli kemerdekaanku di surga nanti. Malu Pak, malu Bu. Kenapa kok malu? Karena kita paling tahu seperti apa kualitas sholat kita. Betul enggak? Yuk, siapa yang berani ngacung sholatnya kita malam tadi sampai subuh tadi, sholatnya betul-betul fokus, nggak kepikiran yang lain. Ayo, siapa yang berani ngacung? Betul-betul fokus. Pokoknya waktu aku sholat Ustadz nggak mikir apa-apa, kecuali saya mikir cuma sholat aja. Ada yang begitu? Termasuk saya. Sama Pak, oh jangan bilang Ustadz itu sholatnya pasti khusyuk semua. Justru kadang kacau balau sholatnya itu. Susah betul untuk khusyuk itu susah. Lagi kalau sudah akhir bulan ibu-ibu. Allahu Akbar. Sabtu lagi dah tanggal 27. Ya. Gaji 3,5. Ya. Gaji 3,5 ya. Dan lain sebagainya habis nih. Masa apa ini kira-kira tinggal tanggal 27. Beli ayam kayaknya nggak cukup. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Kangkung aja kayaknya ini kangkung. Sami Allahu liman hamidah. Kangkung campur apa ya? Aduh, itu sholat dari awal sampai akhir mikirkannya mau masak apa nanti. Ngerti-ngerti kok udah salam ya. Itu semua kita punya problem yang sama loh Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang sholat tadi dengan bangganya dia ingin mengatakan aku mau beli surga dengan sholatku, lah ngisin-ngisini. Yang kualitas sholat kita yang paling tahu, sedekah, apalagi sedekah, aduh. Loh sedekah itu kita milih-milih kok, losak. Itu ngitung-ngitung bolak-balik. Yang mana ini ya bolak-balik nggak selesai. Itu yang paling tahu kalau kita ingin tahu seperti apa
sedekah itu lihatlah dari kegundahan pengurus masjid ketika membuka kotak infaknya. Maka pengurus masjid itu sudah terbiasa ketika membuka kotak infak berhadapan dengan golok. Golok itu ya sewuan semua itu, peti murah itu. Lah kok 1000 mau beli surga, pingin merdeka. Ya Allah, ya nanti kalau begitu mah. Ya nanti kalau begitu. Makanya Masya Allah. Beberapa minggu yang lalu, saya masih di rumah sakit, saya ditelepon oleh seorang pensiunan, ibu-ibu tua di WA-nya. Saya juga nggak kenal beliau, tapi ada apa gitu namanya di WA itu ada foto ininya ya. Jadi ibu-ibu tua itu yang begini, Pak Ustadz, insya Allah saya mau ikut membantu pembangunan masjid, tapi saya belum bisa memberikan hari ini tanggal 20 ya, nanti tak transfer. Saya bilang, aduh nenek-nenek udah tua ini tanggal 20 lagi, ya paling kan enggak seberapa. Karena tanggal 20 paling nunggu transferan dari anaknya, gitu kan. Pikiran saya itu zon dalam hati. Zon dalam hati. Ternyata, ya itu bukan ukuran. Beliau kemudian menghubungi saya, Alhamdulillah Ustadz sudah saya transfer ya, tepat tanggal 20. Saya tadinya juga nggak nebak, nggak ngira. Itu untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun masjid, pondok pesantren untuk santri-santri biar sholat. Iya terima kasih ya Bu, iya. Tolong dicek Ustadz, tak cek. Allahu Akbar, kaget saya Bu. Kenapa? Kok dia memberikan transferan sebesar 100 juta rupiah. Apa tak lihat, apa salah, apa enggak ini, apa salah, apa enggak ini. Betul demi Allah 100 juta. Kemarin bulannya tanggal 20 dikirim 100 juta. Allahu Akbar. Saya tanya, Nek, ini benar 100 juta? Iya Pak Ustadz, moga-moga bisa membantu ya. Membantu sekali ini 100 juta. Ya. Lah kok nenek ngasih 100 juta, apa ini? Itu uang pensiunan saya Ustadz, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Uang pensiunan semua diberikan untuk masjid. Nenek ini sadar betul bahwa untuk merdeka butuh modal yang banyak dan bahan bakar yang penuh, full tangki. Nah, kalau bahan bakarnya kur 50.000. Sampai mana ini? Macet. Macet. Jangan-jangan ke Padang Mahsyar sampai dikubur pun tek. Belum sampai ke Padang Mahsyar. Luar biasa nenek ini, saya sampai salut luar biasa. Apa kata beliau? Ustaz, saya ini tiap minggu sudah cuci darah. Nggak ada lagi yang saya harapkan. Tolong doakan saya semoga diberikan kesabaran. Ini uang moga-moga bermanfaat untuk semuanya. Masya Allah. Dia sadar betul bahwa harta yang dititipkan itu dia ingin nanti minta di akhirat. Kalau dia bawa sendiri berat. Coba lihat orang kalau mau mudik. Kan bebannya banyak kan Bapak Ibu? Ya, kalau pikirannya nggak merdeka itu bebannya mau dibawa semua. Akhirnya nggak kebawa semua. Yang koper di sini, tas ransel ada di sini, anak 2 yang satu masih nyusu, yang satu lagi baru disape, yang satu lagi perutnya melendung sudah hamil lagi. Waduh, wah tas ransel, semuanya. Itu mau pergi ke mana? Pulang kampung mudik. Coba. Padahal ada porter ya, satu tukang angkat ya. Dia sama porter pun hitung-hitungan. Alah mau porter-porteran aku iso kok kan gitu ya. Padahal udah kewalahan ini bawa barang-barangnya. Apa salahnya kalau kita katakan, Mas, tolong angkatkan sih sebentar. Ya kita enggak apa-apa, kita titipkan. Untuk kesenangan di sananya kan enggak susah-susah. Itu logika Ibu Bapak. Nah, itu logika. Setelah pengajian saya kita ada pengajian rutin di Dinas BPLHD di Masjid Ar-Rahman, Dinas BPLHD di DPR Provinsi. Itu rutin kita pengajian tiap hari Rabu siang. Ya. Maka setelah pengajian saya tanya salah seorang staf di Dinas BPLHD Pegawai Negeri. Abang enggak balik kampung, Bang? Ingin si Ustadz pulang kampung. Kenapa enggak mau balik kampung? Tabungannya belum cukup, Ustadz. Baru 2 tahun kemarin saya balik kampung. Kalau mau balik kampung nabungnya berapa lama? Kata dia paling enggak 5 tahun Ustaz saya nabung, nanti pulang kampung sekeluarga sama anak-anak sama istri semua. 5 tahun ya, pegawai negeri saja butuh 5 tahun untuk balik kampung. Ya. Maka tak tanya, kalau sudah 5 tahun nabung di kampung 5 tahun juga Pak? Ya enggak lah.
Paling 5 tahun nabung itu di kampung seminggu paling lama Ustaz. Kalau 2 minggu pun sudah hitung-hitungan nih, entah cukup, entah cukup, entah enggak. Ya jangan-jangan balik kampung, baliknya lagi ke Lampung, nanti minta sangu dari mertua sama orang tuanya. Kan malu-maluin kan begitu kan ya. Maka kemudian sambil kesimpulan, coba Bapak Ibu lihat. Orang saja kalau untuk balik kampung di dunia, dia harus menabung 5 tahun lamanya. Betul enggak? Nah, apalagi kita ingin balik kampung ke akhirat, merdeka di sana. Apa ya cukup kalau kita nabung setelah pensiun kita? Loh Bapak nggak ngaji? Aduh sibuk Pak. Saya kalau ngaji sekarang kerjaan saya keteteran sibuk. Apa dikira Bapak ini yang ikut ngaji ini pengangguran semua? Loh ini punya kerjaan semua, makanya ngaji. Kenapa kalau kita nggak sisihkan waktu sampai kapanpun kita nggak pernah punya waktu? Apa yo sampean jamin kalau sudah pensiun nanti bisa sempat ngaji? Yang ada habis pensiun stroke, nggak bisa kemana-mana. Mau ngaji sudah nggak bisa. Ya baca Quran kewalahan, gimana mau baca? Ibadah nggak maksimal. Maka sudah selagi masih sehat-sehat begini. Nah, saya lihat masih muda-muda belum pada ubanan di sini ya. Gitu. Jadi masih sehat-sehat semua. Cukuplah. Artinya alhamdulillah kalau sudah semudah ini kok pada sadar semua, masya Allah ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi perbaiki amal. Semua amal ini pemancing. Saya katakan pemancing. Kenapa pemancing? Jangan pernah merasa cukup dan bangga dengan kebaikan dan amalan yang sudah kita lakukan. Sungguh sil'atallah ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal harganya. Jam berapa ini Pak? 10? Saya nggak bawa jam tangan. Jam 10. Kita sampai jam 11 ya. Nah, ini berarti ini terakhir ini. Terakhir. Pada ngantuk kayaknya saya lihat ini. Ya. Gitu. Makanannya dimakan Pak biar nggak ngantuk nggak apa-apa. Sudah habis ya? Waduh. Oh, jatahnya kurang banyak berarti ya gitu. Ya. Jadi barang dagangan Allah itu mahal harganya. Dan jangan pernah merasa bangga dengan amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan hari ini. Bagi kita, merdeka itu istiqomah. Bagi seorang muslim, merdeka itu istiqomah. Karena hijrah itu menuntut perubahan. Hijrah itu kemenangan. Dan kemenangan itu pada istiqomah. Tidak dikatakan menang kita kalau hanya sesaat. Ya, tapi menang yang sebenarnya itu adalah hari ini menang, besok menang, lusa menang, dan esok hari tetap menjadi pemenang. Pemenang itu ada di mana? Pemenang itu ada pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang harus kita minta? Yang harus kita minta satu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Hai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu dan ketaatan mengabdi selalu untukmu. Inilah hakikat kemerdekaan itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sampai di sini mungkin ya, moga-moga manfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, kata-kata yang kasar. Mohon maaf karena ini tanda kelemahan kami pribadi ya. Namanya juga makhluk kasar. Ya, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus omongannya halus. Kalau makhluk kasar omongannya kasar. Di sini makhluk halus atau makhluk kasar ini? Makhluk kasar. Baik. Saya kembalikan kepada moderator pembawa acara. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz yang telah memberikan luar biasa pada kita semuanya wawasan dan hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah juga Pak Paul Badet hadir. Masya Allah. Teman-teman sekalian, tentunya teman-teman sudah banyak memancing Ustaz. Iya. Terkait dengan amalan-amalan yang telah dilakukan. Ustaz dulu yang menyampaikan juga di akhir kait dengan istaqim, tentang istiqomah. Iya. Istaqim, summa istaqim. Kita diminta terus senantiasa istiqomah.
Nah, gitu Ustaz. Jadi terkadang kita tuh sulit untuk istiqomah. Jadi artinya dan yang kita khawatirkan terhadap hadis Rasulullah juga terkait dengan kita sudah melakukan amalan soleh gitu. Ternyata di akhir itu berujung dengan keburukan. Su'ul khatimah. Ya. Dan juga ada juga yang di awal amalan-amalan buruk gitu, kemudian di akhirnya dengan husnul khatimah. Ya. Mungkin teman-teman ada berapa yang ingin diklarifikasi terhadap Ustadz atau ada yang ingin ditanyakan. Semoga kami persilahkan dan kita niatkan semuanya jangan sampai saldo kita itu menjadi minus. Ya. Kita udah menganggap itu, kita udah sholat nih, kita udah puasa ini, kita sudah aman nih. Tidak ada yang bisa menjamin dan kita senantiasa katakan Ustadz tadi kita istiqomah supaya hingga di akhir kita itu saldo kita bisa surplus gitu. Demikian mungkin bisa teman-teman bisa menanyakan atau dari Pak Kepala Balai dulu Pak. Yeah. Dari Bunga Tini dulu. Bunga Tini. Oh, nggak berani tanya. Monggo silakan Pak Ustadz Alim, ada yang ingin disampaikan Pak Ustadz Alim? Mic-nya ada? Pak Kris, mohon izin Pak Kris. Silakan. Oh, belum. Nah, itu aja pertanyaan dari saya Ustaz untuk pengawal terkait dengan kita tuh sudah menganggap kita sudah sholat, sudah ada saum gitu ya. Terus kemudian kita sudah zakat, kita sudah sedekah. Wah, ini aman nih posisi saya. Ternyata terkadang kita tidak pikirkan ada yang menggerusi si amalan-amalan kita itu Ustaz. Sehingga kita nggak sadar ternyata di akhir itu mungkin kita defisit begitu Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW itu dalam hadis Muslim pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau bertanya begini, atadruna manil muflis? Hei para sahabatku, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la mata'lahu, man la dinara lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya uang, enggak punya barang berharga, enggak punya dinar, enggak punya benda-benda yang mahal. Itu namanya orang bangkrut. Enggak punya apa-apa, saldonya nol. Pailit, itu orang bangkrut namanya. Kata Rasulullah, enggak, orang bangkrut bukan itu. Al-muflisu fina ya'ti yawmal qiyamati bisalati wassadaqah. Orang yang datang nanti di hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala kebaikannya. Bangga banget ya, udah senang betul orang ini. Karena semua cobaan-cobaan di hari kiamat itu dia bisa lalui dengan lancar, nggak pakai macet-macet. Semuanya lewat cepat betul. Sampai kemudian dia di-stop di satu tempat yang para ulama sangat takut dengan tempat ini. Orang ini tadi lewat sirot itu begitu mudahnya karena amal solehnya banyak lewat sirot. Kan kita kan biasa cerita waktu kecil dulu kalau ngaji cerita tentang sirot ya. Lewat sirot itu nanti lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu diceritakan guru-guru ngaji kita di kampung-kampung kita dulu ya. Atau ngaji di kampung masih pakai lampu bagong. Kalau sekarang anak-anak nggak pada pakai lampu bagong semua. Ya, kita ngaji di zaman dimana TV itu baru TVRI, ya kan? Setelah ngaji ngumpul di lapangan nanti bayar iuran. Ya, itu zamannya kita. Tapi tentang masa-masa lalu itu, saya masih ngerasakan itu. Biarpun tinggal sisa-sisa. Kalau Bapak kayaknya masih puas kayak gitu. Saya sudah sisa-sisa. Pada tanggal tahun-tahun 90-an itu masih ada namanya iuran apa? Televisi itu masih ada, ya gitu. Ya, listrik itu belum ada. Saya SD saja di tempat saya listrik belum masuk. Masih pakai lampu bagong yang kalau kita tidur nanti paginya direm semua di mulut ini gitu ya. Gitu. Nah, kita balik lagi tuh. Jadi orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala amal banyak tadi itu. Tapi
Ada satu tempat nanti di akhirat dalam hadis Muslim namanya Qantoroh. Itu tempat yang paling ditakuti itu. Ya, Qantoroh itu seperti jembatan yang melengkung. Karena melengkung maka orang Arab menyebutnya dengan Qantoroh. Di zaman Rasulullah juga sudah ada jembatan melengkung itu namanya Qantoroh. Kalau kita kayak flyover lah. Ya, flyover begitu. Kalau yang lurus namanya Sirat. Tapi kalau melengkung namanya Qantorotun. Qantorotun. Awas jangan salah ucap ya. Nah, kita lanjut lagi. Sampai kemudian Nabi mengatakan, waqad akala mala hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza. Orang ini memang ahli ibadah, tapi maaf, dia tidak selektif dalam memilih makanan atau mengambil makanan. Makanan yang masuk dalam tenggorokan dan kerongkongannya bisa jadi didapat dengan cara yang tidak halal. Dia menuduh si fulan, lisannya tajam dengan sesama. Dia memang ahli sholat, tapi mulutnya tajam. Dia tuduh, dia fitnah si fulan. Maka fayukhadhu min hasanatihi li hasanatihi. Kebaikan dan amal solehnya ini diambil, dipindahkan ke orang yang dia tuduh tadi, orang yang dia fitnah tadi, orang yang dia zolimi tadi. Diambil lagi, sampai Allah tanyakan orang yang disakiti sama sakit. Kamu sudah puas? Belum ya Allah. Kalau belum, ambil lagi. Kamu sudah puas? Belum ya Allah. Ambil lagi. Yang tadinya datang dengan membawa banyak amalan kebaikan pahalanya, ternyata dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya karena semua amal kebaikannya di mana? Pindah. Dioper kepada orang yang dia zolimi semasa hidup. Entah terfitnah, entah dirampas haknya, entah disakiti badannya, atau entah ditumpahkan darahnya. Ini orang yang paling bangkrut. Ada lagi kasus kedua. Kasus kedua, dia tidak melakukan kesalahan terhadap orang lain. Dan tidak zolimi orang lain. Dan tidak sakiti orang lain. Tidak ada lisannya, tidak ada orang lain yang disakiti oleh lisannya. Tidak ada orang lain yang mengucurkan darah karena disakiti oleh tangannya. Tidak ada. Tapi orang ini jadi orang rugi. Karena di akhir kehidupannya ternyata su'ul khatimah. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhulaha. Ini santri-santri saya di pondok hafal hadis ini. Ya gitu. Bapak-bapaknya juga insya Allah hafal ya. Gitu. Yang di sini juga insya Allah hafal nih kalau hafal yang kata Nabi gini. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, umatku, nanti ada orang yang hidupnya beramalnya dengan amalan penghuni surga. Sampai antara surga dengan dia jaraknya itu tinggal sedikit lagi, sedepa lagi, atau sejengkal lagi. Ternyata fayasbiqu alaihil kitab, catatan kitab di Lauhul Mahfuz mendahuluinya. Artinya takdirnya berbicara lain. Dia kemudian melakukan perbuatan penghuni neraka sampai kemudian dia mati dengan perbuatan amalan penghuni neraka. Orang yang pemahamannya salah, maka akan salah juga memahami hadis ini. Karena nanti seolah-olah ketika kita membaca hadis ini tekstual, kita akan katakan kalau gitu Allah nggak adil ya Ustadz. Orang sudah mengerjakan amalan surga kok nanti endingnya masuk neraka. Ini seolah-olah Allah tidak adil. Tidak begitu, karena hadis ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain. Di dalam lafaz hadis Nabi yang lain dikatakan begini. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu nanti ada orang yang mengamalkan perbuatan penghuni surga, amalan-amalan penghuni surga, tapi fima yabdulinnas, sesuai yang dilihat oleh orang di mata manusia. Berarti orang ini kalau ibadahnya hanya ingin dilihat oleh manusia. Tahajud dia, berdiri sholat, setelah itu dia duduk. Habis duduk di tengah malam, lampu itu remang-remang, diputuhlah cekrek. Ya Allah ampunilah hamba.
Di tengah malam ini aku memohon munajat kepadamu. Saudara-saudaraku semoga juga dibangunkan pagi ini. Posting itu untuk apa? Untuk apa posting itu? Supaya orang tahu kita semua sholat tahajud. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya apalagi setiap jam 2.30 bangunin kawannya. Yang baca WA itu siapa? Ayo saudaraku. Hari ini, saat ini adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Segera bangun dari tidur kita. Bertahajud kepada Allah. Maaf loh ya. Ini sedikit mengkritisi orang yang suka bangunkan WA jam 2:30 malam. Ya, kalaupun Bapak bangun, bangunnya pun bukan untuk tahajud itu ya, gitu ya. Gitu kan. Ya yang lain lah kan. Ada 2:30 malam. Ya. Gitu. Jadi kalau mau menyadarkan kawan kita ngajak tahajud itu bukan jam segitu. Jam berapa Ustaz? Sebelum Anda tidur. Ayo saudaraku, ya kita tidur awal waktu. Semoga kita bisa terbangun besok pagi sebelum subuh. Dan semoga Allah mampukan kita bersama untuk sholat tahajud. Nah, baru itu nggak riak. Kenapa nggak riak? Karena tidak ada juga orang yang menganggap bahwa yang menyebarkan WA itu pun bangun Pak. Belum nggak ada. Itu isinya jam 2:30 malam kok. Tapi coba kalau kita sebarkan jam 2:30, biarpun orang juga nggak tahu apakah kita tahajud atau enggak, tahu-tahu cuma share, sebarkan pemberitahuan di WA saja. Ternyata setelah share terus turun lagi kan gitu kan gitu ya. Tapi logikanya orang kalau sudah nyebarkan WA berarti logika orang berpikir, oh berarti si fulan itu di jam segitu bangun, otomatis pahamnya berarti riak lagi kenanya. Jadi ada orang yang banyak beribadah di mata manusia seolah-olah dengan amalan surga. Sebenarnya ria. Makanya Allah tidak suka. Ditutuplah hidupnya dengan amalan penghuni neraka. Ini ya. Gitu. Jadi kalau mau hati-hati, ini zamannya zaman sulit untuk menjaga amal soleh. Yang zaman sulit untuk menjaga amal soleh. Saya setiap kali mau pelatihan umroh, saya selalu sampaikan begitu. Ini bukan promosi ya Pak, ya bukannya gitu. Jadi kalau mau pelatihan umroh, saya selalu sampaikan begitu. Bapak Ibu, kita udah keluar biaya banyak, ya gitu. Jadi jangan sampai susahnya kita nabung untuk berangkat ke tanah suci itu cuma-cuma hanya karena perbuatan dan amalan kita. Ya, kita ke sana niatannya untuk ibadah, bukan untuk posting, bukan untuk selfie, bukan untuk ya tadi ya ceritakan ke yang lain-lainnya. Kalau memberitahu Abdullah sudah sampai sana mungkin sekedarnya boleh lah ya, tapi tidak semua setiap momen, setiap ibadah kemudian selalu semua share gitu, jangan ya. Jadi yang paling berat emang kita hidup di zaman seperti ini menjaga amal kita. Itu yang paling berat. Jadi itu kenapa tadi dikatakan, kok sulit banget ya istiqomah Ustaz? Karena salah satu problem kita sulit untuk istiqomah itu, amalan kita itu hari ini banyak yang dibangun di atas kepura-puraan. Ya, dalam bahasa yang hari ini tenar adalah bahasanya Bukan, apa itu namanya Pak? Pencitraan. Nah, pencitraan Pak ya. Pencitraan. Jadi semua itu kadang banyak pencitraan. Ya termasuk saya kadang juga melakukan pencitraan, gitu ya. Termasuk kita semua kadang melakukan pencitraan, gitu. Jadi jangan kemudian menuntut pemimpin-pemimpin kita nggak melakukan pencitraan. Wong kita juga seringnya melakukan pencitraan. Apalagi kalau baru pertama naik pesawat itu pasti difoto jendelanya itu. Ya, gitu. Ada di pesawat. Ya, Allah bisa. Jadi gitu ya. Problem kita di situ sekarang. Problem kita sulitnya untuk menjaga ikhlas dalam amal, karena istiqomah itu ya didapatkan dengan keikhlasan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Ya. Luar biasa dan memang butuh latihan, kehati-hatian dari kita semuanya. Insyaallah kita semuanya bisa merdeka apa yang disampaikan Ustaz tadi, yaitu mendapatkan jannahnya. Silakan teman-teman. Ayo, tanya. Mau ada Ustaz nih. Mbak Ros tadi mau nanya. Oh. Mana dulu nih? PPK dulu apa PPK yang lama? Silakan Pak Surya. Lady first sekarang. Enggak apa-apa. Oh ya, silakan. Bapak dulu Pak. Silakan Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan hal yang bisa memburuk amal kita. Jadi salah satunya kan ada orang yang tersakit di luar kita. Baik. Terkadang juga mungkin ada orang yang merasa hati misalnya atau tersakiti, tapi kita tidak menyadari. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa menyakiti orang lain, menyakiti orang lain. Mungkin yang kita sering ngomong atau banyak bicara, barangkali ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak bermaksud mengusik orang lain atau menyakiti orang lain, tapi ada orang yang memakai bahwa itu Iya. karena kita tidak tahu bahwa sesuatu ini sudah menyakiti orang lain, tapi kita mungkin kita tidak minta maaf apa gitu. Padahal kita pada disampaikan selain kita mau jadi kita tidak menyadari bahwa kita pernah menyakiti orang lain. Tidak sadari bagaimana cara menembusnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Sudah? Satu lagi. Oh, boleh. Bu Ina dulu. Ibu dulu. Ya, kita sampai jam berapa? Pas sudah jam 11 ini Pak sekarang. Setengah 12. Oh, setengah 12. Masih bisa, Ustaz? Masih bisa. Alhamdulillah. Saya ngajar setelah zuhur. Ya. Bu Lina silakan. Waalaikumsalam. Di luar ya, tapi jangan jauh-jauh banget Bu kalau di luar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz atau? Iya, boleh satu ya. Yang terakhir ya berarti ya. Baik, silakan. Ustaz Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sesuai dengan tugas dan agama saya. Saya itu orangnya pemarah. Dan pemarah berhubungan dengan sesuatu yang diamalkan kepada saya. Ada sesuatu hal mungkin dilakukan sering tersakiti saya. Tapi itu berhubungan dengan tugas. Apakah salah? Baik. Ketika saya menyampaikan, tolong diselesaikan. Kemudian 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, dia tidak mengerjakan itu. Maka saya panggil dengan baik. Sekali, ketika itu marah, kamu mau enggak? Pasti bisa. Kalau kamu tidak suka di sini, silakan tempat lain. Karena satu keagamaan itu tugas saya. Jadi mohon. Baik, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan nomor 1 dengan 3 bisa digabung karena kaitannya dengan marah dan menyakiti orang lain. Ya, baik. Marah itu fitrah, semua manusia juga pernah marah. Tapi yang marahnya terpuji itu hanya marahnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, "Uktubu anni, fa innahu la yakhruju min fihi illa haqqa." Tulis semua yang datang dariku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang sangat cerdas. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kan kami tahu Anda itu kadang berbicara dalam kondisi ridho, kadang berbicara dalam kondisi sedang marah. Kan Nabi juga bisa marah, kan namanya manusia. Ada ridho, ada marah. Apa kami juga harus tulis semua yang keluar dari lisan Anda ketika Anda sedang marah?" Maka Nabi ingatkan lagi, "Uktubu anni, tulis saja semua dari mulutku ini, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran."
marahnya Nabi itu omongannya tetap benar, apalagi dalam kondisi sedang ridho. Kalau kita kan enggak, Pak. Kita ini kalau pas ridho bisa adil, kalau pas marah susah untuk adilnya. Makanya amalan yang berat itu salah satunya adalah al-adlu indar ridho wal ghadab. Kata Nabi, salasun minal munjiyat wa salasun minal muhlikat. Jadi kalau kita pernah mendengar satu kitab yang luar biasa, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, namanya Ihya Ulumuddin. Itu sebenarnya Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin itu karena terinspirasi dari hadis Nabi SAW. Hadisnya, salasun minal munjiyat wa salasatun minal muhlikat. Ada 3 yang menyelamatkan seseorang dan ada 3 yang menghancurkan seseorang. Jadi dari hadis ini tertulislah oleh beliau kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka Ihya Ulumuddin itu dibagi 3. Porsi pertama nanti berbicara tentang ibadah, porsi pertama berbicara tentang munjiyat, ya apa saja amalan-amalan yang bisa menyelamatkan seseorang, mulai dari yang awal sampai yang akhir. Maka di antara yang munjiyat itu, kata hadis Nabi, al-adlu indar ridho wal ghadab. Kita itu bisa tetap berlaku adil baik dalam kondisi kita ridho atau dalam kondisi kita sedang marah. Ya, ini marah tadi itu manusiawi karena semua orang pasti punya rasa marah. Tapi bagaimana marah yang manusiawi itu bisa marah yang dibenarkan dalam syariat. Di Haji Wada, Nabi itu pernah bercerita tentang 4 tipe manusia dalam marah. Saya tidak tahu nanti kita ini tipe manusia yang mana. Ya, itu hadisnya panjang sampai Abu Hurairah mengatakan hafidhahu man hafidhahu ya wa nasiyahu man nasiyah. Yang ingat ya ingat, yang lupa ya lupa. Karena Nabi berceramah ini dari mulai ba'da subuh sampai asar. Dan semua sabda Nabi itu. Sampai yang dengarkan. Dan hebatnya, sahabat yang mendengarkan Nabi ceramah dari ba'da subuh sampai asar, itu nggak ada yang bubar. Saya nggak tahu kalau kita ada pengajian dari subuh terus sampai asar, itu jamaahnya tinggal berapa. Ya, itu luar biasa. Sampai kemudian Nabi mengatakan, manusia itu dalam marah ada 4 tipe. Ya, saya cuma hafal sepotong-sepotong aja, Pak. Yang pertama kata Nabi, ya, seburuk-buruk manusia. Siapa manusia yang paling buruk itu? Sari'ul ghadabi bati'ul fai'ah. Orang yang paling buruk dalam marah itu orang yang mudah marah tapi dia sembuhnya lama. Ini luar biasa. Orang paling jelek ini. Marahnya gampang, kalau sudah marah dendamnya sampai ke ya ubun-ubun dan tulang-tulang. Ya. Sampai masuk ke tulang-tulang. Oh, sembuhnya susah. Nah, itu perempuan paling susah yang begini nih. Hati-hati ya, karena perempuan itu kadang kalau udah marah susah. Itu kesalahan suami 13 tahun yang lalu masih keinget itu, Pak. Ya, masih disebut lagi. Jadi orang tipe marah yang paling jelek itu ini, gampang marah, susah reda. Ada yang kedua, buruk juga, ya, tapi tidak seburuk yang pertama. Sari'ul ghadabi sari'ul fai'ah. Ya, cepat marah tapi cepat juga redanya. Ya, cepat marah cepat reda. Yang kedua, bati'ul ghadabi bati'ul fai'ah. Susah marah, tapi kalau sudah marah mau sembuhnya itu susah. Jadi menyimpan dendamnya itu lama. Ada orang kan tipe begitu ya. Ini orang memang jarang marah, Pak, tapi kalau sudah marah, ada orang begitu. Yang paling baik yang keempat, bati'ul ghadab sari'ul fai'ah, kata Nabi. Orang yang marah itu susah, tapi kalau sudah marah cepat sembuhnya. Ada orang tipe begitu. Bapak ini nih kalau baik banget, jangan bikin marah. Tapi kalau udah marah, tapi insya Allah cepat redanya. Karena ya bagi dia, untuk apa marah lama-lama? Kan gitu. Karena marah itu menghabiskan energi. Kita kalau marah itu, otot saraf kita itu lebih banyak yang bekerja daripada tersenyum. Maka lebih enak senyum daripada marah. Nah, kalau marah itu kita harus mengumpulkan kekuatan, powernya dikumpulin dulu tuh. Ya, gitu. Kalau kayak Dragon Ball, Son Goku itu kalau dihitung pakai alat teknologi, udah marah gitu. Saking kuatnya. Ya.
Nah, bagaimana kalau marah kemudian keluar seperti tadi? Apakah itu dosa? Dilihat dulu. Ketika kita marah itu pada hal-hal yang wajar, ya hal-hal yang wajar karena memang orang tersebut melakukan kesalahan, maka marah seperti itu boleh. Bahkan ada marah yang wajib, ada marah yang wajib. Ada marah haram, ada marah mubah, ada marah wajib. Dikaji oleh para ulama dalam kitab-kitab adab dan akhlak mereka. Kalau malah marah haram, marahnya kita justru dapat dosa. Seperti apa itu marah haram? Kita minum dilarang, kok makin ngamuk kita. Nah, ya, ada orang minum khamar dilarang, kok ngamuk, marah. Harusnya dia yang minum khamar sadar, alhamdulillah, jazakallah ya akhi, sudah diingatkan, minum ini haram. Terima kasih banyak. Moga-moga saya bisa meninggalkan minuman keras. Mohon doanya. Enak tuh kalau preman semuanya sadar begini. Tapi yang ada kalau dilarang, apa kata preman? Marah dia. Ini marah yang haram. Makin marah dia, makin banyak dapat dosa. Ada orang sudah salah, ditegur, diingatkan, justru tidak terima. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Yang kedua, ada marah wajib. Justru kalau tidak marah, kita berdosa. Ya Pak ya, kalau kita tidak marah, kita berdosa. Apa itu marah wajib? Marah karena melihat ada maksiat di depan kita, dan yang bermaksiat itu orang yang ada di dalam pengawasan kita. Kita ngelihat ada istri kita, tidak benar, kok kita nggak marah? Istri kita sedang cemes-cemesan, ya gitu ya. Apalagi telepon mesra, maaf gitu, naudzubillah, sama laki-laki lain, ya. Kok kita biasa-biasa saja? Yang harusnya kita marah, wajib marah, nggak marah justru dosa. Ini namanya dayus, nggak punya rasa cemburu. Loh, cinta itu kan harusnya kita marah ngelihat istri kita kok sedang ya candaan tawa sana sini dengan laki-laki yang kita nggak kenal itu siapa. Marah harusnya, itu marah wajib. Marah orang tua karena ngelihat anaknya nggak sholat, wajib. Justru kalau nggak marah dia dosa. Marah seorang suami karena ngelihat istrinya nggak taat kepada Allah, marah. Justru kalau nggak marah suami ini berdosa, gitu ya. Ada marah mubah. Marah mubah itu kita ngelihat ada orang melakukan kesalahan, dia tidak melanggar aturan Allah, tapi hanya melanggar aturan kita. Toh aturan kita ini bukan aturan yang kaitannya dengan agama, aturan yang mubah. Maunya saya itu begini loh. Kita ini orang yang perfect misalkan ya. Kok anak buah kita, staf kita ini tidak bisa perfect sesuai dengan maunya kita sih. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau punya atasan darahnya A itu paling bingungin. Karena orang darah A itu katanya selalu perfeksionis. Paling gampang kalau punya atasan darahnya O. Yang penting masuk kantor saja, wis selesai. Pokoknya O itu nggak pusing-pusing gitu. Makanya yang darahnya O itu nggak gampang stres. Yang paling sering stres itu orang yang darahnya A. Karena dia perfeksionis. Kalau dandan harusnya mau dandan yang paling sempurna. Kalau masak-masaknya harus enak. Kalau jajan-jajannya harus yang mahal. Kalau jalan-jalan yang puas. Kalau punya suami yang ganteng. Giliran pas gak ganteng, stres terus dia. Makanan gak enak, stres. Yang darahnya A itu gampang stres. Katanya begitu. Kata dosen saya. Gitu. Jadi kalau mau protes sama dosen saya. Kan gitu ya. Gitu. Paling anak gampang yang O. Yang O itu ya bener dia. Bahagianya gak pakai syarat. Gitu ya. Dia bahagia tapi gak pakai syarat. Hanya darah O itu. Ya. Bu ini bu. Oh yowes. Oh yowes. Gitu ya. Karena darahnya. Nah sampai tadi ya. Jadi kalau marahnya yang mubah, Anda marah tidak apa-apa dengan dijaga adabnya. Jangan sampai dengan marah itu kemudian keluar kata-kata kotor, dosa kita justru. Ya, kalau kita marah pada hal yang mubah, boleh-boleh saja. Ada orang yang harusnya bersihkan lantai, tapi lantai yang dibersihkan tidak bersih, kita marah, kan gitu ya. Marah boleh nggak pada waktu itu? Boleh marah, tapi nggak marah juga kan nggak apa-apa kan? Kalau kita ada dua pilihan marah atau pilihan kita panggil lagi. Mas ini, yang ini nggak bersih. Kalau nyapu jangan begini, ya bersihkan saja. Ya, coba sapu lagi. Enak kan? Atau Anda pilih yang kedua, karena habis olahraga atau mungkin belum olahraga, kita ingin olahraga nih syaratnya. Sini kamu, tolong nggak ini?
kotor begini, marah lagi kan dia. Padahal bisa juga dengan cara yang pertama, kan gitu ya. Nah, jadi kalau itu yang mana Ustadz yang bagus? Ya dua-duanya boleh. Anda marah ya boleh, Anda nggak marah juga boleh. Tapi kalau Anda ingin mulia, Anda tahan amarahnya dalam amarah yang mubah ini. Kenapa Ustadz? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nabi katakan, man kadhoma ghaidhan. Siapa yang berhasil menahan amarahnya. Ini marah yang mubah ya. Bukan marah yang haram, bukan marah yang wajib. Siapa yang mampu menahan amarahnya. Wa huwa qadirun ala an yanfudhahu. Padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Maka di hari kiamat nanti orang tersebut yang sebenarnya dia bisa marah dan boleh marah. Tapi dia tahan amarahnya. Maka Allah akan panggil orang itu dihadapkan seluruh makhluknya. Apa kata Allah? Ini ada bidadari, kau pilih mana saja yang kau mau. Oh, halo Pak, ngomongin bidadari kok nggak pada semangat ini ya? Gitu ya. Ini ada bidadari mana saja yang kamu pilih. Ibu-ibunya gitu ya. Gitu. Tapi memang begitu. Jadi laki-laki yang bisa menahan marah yang mubah, dia tidak mau lampiaskan marahnya. Karena dia tahu kalau dengan marah justru kadang aibnya ketahuan. Karena dengan marah kadang dia tidak bisa mengontrol ucapannya. Ya, biarpun boleh namanya atasan itu wajar marah dengan bawah wajar. Kan gitu. Tapi atasan tidak selalu memilih jalan marah sebagai penyelesai masalah. Ada yang tidak harus pakai marah. Itu kenapa kemudian Allah akan panggil dirinya nanti di hadapan semua makhluk di hari kiamat diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dipanggil untuk memilih bidadari mana saja yang dia mau gitu. Ya, kalau Bapak nggak mau kasihkan ke saya. Kalau nggak mau kasihkan ke saya bidadari kok gitu ya. Gitu. Wah, saking ngomongan bidadari. Dan memang untuk surga di dalam Quran selalu Allah sebutkan bidadari, karena laki-laki kalau udah disebut bidadari itu tertarik, ya tertarik. Nah perempuan nggak patek tertarik sama bidadara, makanya nggak ada penyebutannya. Nah bagi perempuan itu yang menarik bagi mereka itu yang penting semua keinginannya tercukupi. Makanya nggak penting mau di surga ada bidadara atau enggak. Yang penting semua kemauan di surga itu tercukupi. Makanya Allah berbicara, menyebutkan dalam Al-Quran tentang surga. Di satu sisi Allah berfirman tentang surga dengan bidadari-bidadarinya, wa kawa'ida atroba, wa ka'san dihaqa. Tapi di dalam ayat yang lain Allah katakan, fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu semua keinginan hati kita akan dipenuhi oleh Allah. Nah itu perempuan paling suka, karena perempuan itu memang nggak terlalu membutuhkan itu. Bagi mereka yang penting semua keinginannya terpenuhi. Makanya ada suami yang jarang pulang, kata perempuan, pulang Mas? Belum Dek, masih banyak kerjaan. Oh ya apa-apa, yang penting transferannya ya. Gitu kan. Kata perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Laki-laki nggak bisa begitu. Ya, karena bagi laki-laki susah untuk jauh dari istrinya. Ya, baik. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi tergantung Anda mau pilih marah yang mana. Ya, biar marah. Kalau dosa enggak, selama itu marah yang mubah, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda tahan, Anda mendapatkan pahalanya. Ya, kalau itu. Nah, terus kalau dalam marah yang mubah itu ternyata kita menyakiti orang lain. Nah, itu tadi masalahnya. Disitulah aib kita. Kita ini kan karena kita manusia, kadang ketika marah kita enggak bisa mengontrol ucapan kita tadi. Ya. Akhirnya keluarlah kata-kata yang itu sampai menyakiti orang lain. Dosa enggak? Ya dosa. Apalagi kalau kemudian itu sudah kaitannya dengan fisik. Berdosa. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bersilang sengketa dengan Bilal bin Rabah. Awalnya masih biasa-biasa saja. Sama-sama mempertahankan argumentasi mereka. Bilal bin Rabah berkata A, Abu Dzar Al-Ghifari bilang B. Sampai kemudian mereka ribut. Dan Abu Dzar Al-Ghifari keluar kata-kata yang menyakiti hati Bilal bin Rabah. Apa katanya? Hei, anak budak hitam. Yang ibunya hitam. Nah, alhamdulillah, udah ngomongin hitam kan? Awalnya kan nggak ada ngomongin fisik. Bilal bin Rabah sakit hati itu ketika bicara seperti itu. Datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan nyakiti saya.
Tidak bilang apa. Awalnya kita tidak apa-apa, selama masih. Tapi kalau sudah sampai kepada menyakiti ucapan, menyebut fisik dan lain sebagainya, maka itu marahnya yang tadinya masih biasa-biasa saja jadi dosa. Maka kata Nabi, siapa yang menyakiti saudaraku Bilal, berarti dia menyakiti diriku. Dan siapa yang menyakiti diriku, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar langsung datang menangis kepada Bilal bin Rabah minta maaf dan kemudian katakan, Bilal, injak pipiku, Bilal, injak pipiku. Sungguh tidak pernah tenang hati ini dengan ucapan Nabi sebelum kau maafkan aku dan menginjak pipiku supaya kesombonganku hilang. Karena waktu itu Abu Dzar agak naik temperamentalnya, ya, kemudian kesombongannya agak muncul. Saya ini merdeka, bekas pimpinan perampok, lah ini budak kok berani-berani. Nah, gitu bahasanya begitu ya, bekas budak. Maka kesombongannya muncul. Itu kenapa Abu Dzar minta diinjak mukanya. Tapi diinjak nggak sama Bilal? Ya enggak, kalau kita mungkin ya sudah injak sekadar gitu ya. Enggak, Bilal enggak. Dimaafkan, karena memaafkan itu lebih mulia. Ya, jadi kadang ada marah di mana kita mengucapkan itu tanpa kita sadari, tapi menyakiti orang lain. Maka minta, Allahumma inni astaghfiruka an usyrika bika lima a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Memohon ampun, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari dosa yang aku tidak ketahui. Ya karena kadang dosa itu tidak kita sadari, gitu ya. Tahu-tahu ini ternyata agak nyakiti yang lain, nyindir yang lain. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kalau tidak tahu ya di luar kemampuan kita, berarti di luar kemampuan kita, begitu ya. Allahu a'lam. Yang terakhir berkaitan dengan profesi atau pekerjaan yang tidak halal. Itu banyak. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Prinsipnya begini saja. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya setiap orang itu memperhatikan makanan yang dia masukkan ke dalam mulutnya dan makanan yang diberikan kepada keluarganya. Ya, karena orang ketika kita sudah mulai memperhatikan apa yang masuk dan apa yang kita nikmati, maka kita akan menjadi pribadi yang punya rasa takut. Ya, pribadi yang punya rasa takut. Memang sulit, memang berat, lagi hidup di zaman seperti ini, tapi bukan tidak bisa. Mencari yang halal itu kewajiban, bukan kaya-kayaan. Kalau ada orang mengatakan, saya mah cari yang halal saja. Zaman sekarang kok nyari yang halal? Sok lo, enggak sok. Ini kewajiban kita, bukan sekedar kaya-kayaan. Ya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu panjang penjelasannya, tapi setidaknya Ibu sudah menanyakan itu, dan itu butuh keberanian, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hanya mencukupkan dengan yang halal. Begitu ya. Cukup mungkin subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu semua, semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah innaka antal ghafur faghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ulamaina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina ya rabbana wa li sairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun. Kami tengadahkan kedua tangan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang banyak berbuat zalim ini, ya Allah. Ampunkan kezaliman kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa kakek nenek kami. Ampunkan dosa para ulama kami. Ampunkan dosa para pemimpin kami. Ampunkan dosa guru-guru kami. Ampunkan dosa-dosa orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami. Kaum muslimin
muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami memohon ridho dan surgamu. Kami berlindung dari murka dan neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi a'marina. Ya Allah, berkahilah ya Allah keluarga kami. Berkahilah pasangan-pasangan hidup kami. Berkahilah putra-putri kami ya Allah. Berkahilah rizki-rizki kepada kami ya Allah. Berkahilah amal perbuatan kami ya Allah. Dan berkahilah sisa-sisa usia kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir pada Ustaz telah menyampaikan hikmah yang pada kita semua. Alhamdulillah. Insyaallah kita semuanya bisa menjalankan hijrah secara terus-menerus madalahiyah. Terus-menerus, tidak ada kata henti. Kalau kita sholat pun setelah sholat kita ada istighfar. Apalagi kalau misalkan kita tadi ada marah, kita juga ada istighfar. Perbuatan baik pun kita ada istighfar setelahnya. Jadi kita tidak bisa menjamin apa yang kita lakukan itu apakah sudah pas apa belum. Makanya kita selalu diingatkan kepada Allah untuk kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semuanya bisa mengisi kemerdekaan ini. Kita merdeka insyaallah adalah akhirnya adalah surga. Dan kemudian kita bisa mengisi kemerdekaannya dengan bagaimana kita bisa menggapai ridhonya Allah. Dengan kita bekerja di Balai Veteriner ini untuk mencapai ridhonya Allah. Karena rizki, ya Ustaz, insya Allah itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi pahala belum ada jaminan di sisi Allah. Makanya, oleh karena kita bekerja untuk mencapai ridho Allah, untuk kita senantiasa berlomba-lomba untuk mencapai. Demikian, mungkin insya Allah untuk semuanya teman-teman sekalian yang ada di line Zoom dan streaming YouTube ya insyaallah kita rutinkan memang sudah 10 tahun Pak Kepala Balai mohon izin kita sudah 10 tahun kita kajian bulanan rutin dan insyaallah kita akan terus menyiarkan Islam ya menyiarkan kebaikan kepada semuanya dan insyaallah hijrah tidak hanya di kita tapi hijrah juga nanti ke negeri kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian pada siang hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi